Bab tentang haramnya perbuatan zalim dan perintah untuk mengembalikan hak-hak yang pernah dia zalimi dari manusia. Bab haramnya perbuatan zalim, perbuatan kezaliman. Az-zulmu, kezaliman ini maknanya sebagian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang makna kezaliman ini, yang dimana maknanya adalah mengurangi. Maknanya adalah mengurangi. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan atau menyebutkan permisalan tentang dua orang yang dimana Allah berikan nikmat kepada salah satunya. Allah SWT firmankan, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Kedua kebun tersebut menumbuhkan tanaman-tanamannya, yaitu memberikan padanya makanan-makanan, yaitu sangatlah subur. Walam tadhlim minhu syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun. Walam tadhlim minhu syai'a. Tadhlim yaitu dan tidak menzaliminya sedikit pun, yaitu tidak mengurangi apa yang ada di dalamnya. Maka az-zulmu itu adalah an-naqsu. Kezaliman adalah artinya kekurangan. Apa kaitannya dengan sifat zalim atau perbuatan zalim atau lalim? Hal itu dikarenakan yang namanya orang berbuat zalim, maka dia akan mengurangi hak-hak yang ada pada sesuatu yang dia zalimi, yang seharusnya dia tunaikan, yang seharusnya dia berikan, ternyata tidak dia berikan. Maka disebut zalim. Contohnya pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang menciptakan manusia, memberikan nikmat kepada manusia, memudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk ditaati, hak untuk diagungkan, dimuliakan. Semua perintahnya harus dijalankan karena Allah sudah memberikan kebaikan kepada manusia. Maka tatkala manusia dia tidak menjalankan perintah Allah, dia malah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berarti dia mengurangi di dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk ditaati. Maka dia dikatakan sebagai orang yang zalim di dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga terhadap hak-hak manusia. Ketika seorang dia memiliki tetangga yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tetangga ini memiliki hak yang begitu besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayarisuni. Malaikat Jibril senantiasa mewasiatiku dengan dalam urusan tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwasanya tetangga ini akan dijadikan termasuk orang yang akan mendapatkan warisan, karena saking seringnya diingatkan oleh malaikat Jibril agar menunaikan hak-hak tetangga. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada hak tetangga yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Maka tatkala dia menyakiti tetangganya, tatkala dia tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada keluarganya dengan berbagai bentuk perbuatan, imma dengan menzaliminya, imma dengan mengganggunya, maka dia mengurangi hak yang harusnya dia berikan kepada tetangganya. Maka dia disebut sebagai orang yang zalim, karena makna zalim adalah mengurangi. Maka itu adalah makna kezaliman. Maka seorang yang melakukan kezaliman sebenarnya dia mengurangi sesuatu yang seharusnya dia tunaikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Dan hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman apapun bentuknya, apapun alasannya,
maka itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang pernah kita lalui juga di beberapa bab yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah tidak akan sekali-kali pun menzalimi para hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan kezaliman di antara kalian semuanya haram, apapun bentuknya. Apapun bentuknya semua itu diharamkan, baik dalam urusan darah, baik dalam urusan harta, baik dalam urusan al-ird, kehormatan atau nama baik, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sudah menyatakan tidak akan menzalimi para hambanya. Maka di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi para hambanya, apa yang dilakukan seorang hamba semasa di dunia ini akan dapatkan hasilnya. Apabila itu merupakan sebuah keburukan, maka Allah akan ganjar dengan keburukan pula. Tidak akan orang yang melakukan amal buruk kemudian Allah berikannya satu hal yang baik, maka itu adalah sifat zalim namanya. Yang seharusnya dia dapat hak hukuman malah dapat kebaikan. Itu tidak adil. Maka Allah SWT nyatakan, "Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa dia melakukan as-sayyi'ah, maka dia tidak mendapatkan kecuali yang semisal, yaitu hal yang buruk. Namun barang siapa dia melakukan kebaikan, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa dia melakukan amal yang baik, maka justru Allah SWT melipat gandakannya. Lihat bagaimana begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang yang melakukan perbuatan yang buruk, dia diberikan hal yang setimpal. Orang yang melakukan perbuatan yang baik, amal saleh, dia diganjar 10 kali lipat, sampai berkali-kali lipat dibandingkan hal tersebut. Maka bukankah ini merupakan menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Benar. Maka tinggal bagaimana kita memanfaatkan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim, baik hal tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dilakukan oleh manusia. Maka di antara ayat yang menunjukkan tentang haramnya perbuatan zalim ini dibawakan dua ayat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada bagi orang-orang yang zalim ini hamim, teman yang akan melindunginya, teman yang akan membantunya, wala syafi'in yuta', dan tidak pula ada yang akan mampu untuk memberikan syafaat kepadanya. Karena kelak orang-orang yang dizalimi, mereka akan diberikan hak-haknya kelak pada hari kiamat. Jikalau di dunia tidak dikembalikan haknya, maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan pengadilan sebelum masing-masing masuk ke dalam surga, maka akan ditegakkan pengadilan terlebih dahulu bagi orang-orang yang melakukan kezaliman semasa di dunia. Sebagaimana nanti akan kita dapati hadis dalam bab ini. Maka Allah SWT menegaskan, "Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim ini teman-teman dekat maupun para pemberi syafaat yang ditaati. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma lidh-dhalimin min nasir." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim para penolong. Tidak akan mampu untuk minta pertolongan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menegakkan peradilan kelak pada hari kiamat. Bagi orang yang zalim di dunia, menzalimi hak-hak manusia, meskipun di dunia tidak dia dapatkan akibat dari perbuatan zalimnya tersebut, kelak di akhirat pasti akan dia dapatkan, mau tidak mau.
Meskipun dia adalah orang yang taat semasa di dunia di dalam menunaikan hak-hak Allah, namun ternyata di dalam menunaikan hak-hak manusia dia berlaku zalim, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikannya mendapatkan apa yang dia hukuman atau akibat dari apa yang dia lakukan di dalam perbuatan zalimnya tersebut. Maka waspada dari perbuatan zalim. Maka sifat seorang mukmin, sifat seorang mukminah adalah orang yang dia berlepas diri dari segala perbuatan kezaliman, apapun itu bentuknya, tidak mengurangi hak orang yang harus dia tunaikan, dan tidak pula melalimi mengambil hak-hak orang yang bukan miliknya tanpa keridhaannya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan zalim ini berkisar antara dua hal. Perbuatan zalim berkisar antara dua hal. Yang pertama adalah tarkul wajib, meninggalkan hal wajib yang harus dia lakukan. Ini namanya zalim. Seperti apa? Seorang yang dia memiliki harta, kemudian telah memenuhi syarat-syarat wajibnya zakat, maka wajib baginya menunaikan zakat, diberikan kepada mustahiknya. Maka ketika tidak dia tunaikan zakatnya, berarti dia tidak menunaikan kewajiban, maka dia adalah orang yang zalim, menzalimi hak-haknya para mustahiqin, hak-haknya para mustahik. Karena Allah SWT mensyariatkan adanya hak yang diberikan kepada 8 golongan al-mustahiq. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Maka tatkala dia tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan hal yang wajib baginya, maka dia menzalimi mereka. Dia menzalimi mereka. Maka kezalimannya adalah dengan cara dia tidak menunaikan sesuatu yang wajib dia keluarkan. Yang kedua, kezaliman dilakukan dengan melakukan sesuatu yang haram. Itu melakukan sesuatu yang dilarang. Kalau tadi meninggalkan sesuatu yang wajib yang diperintahkan, yang kedua adalah melakukan sesuatu yang haram yang dia dilarang untuk mengerjakannya. Seperti apa? Mencuri, menggibah, mencaci, menyakiti, atau bahkan sampai membunuh. Ini namanya dia melakukan sesuatu yang dia dilarang dari melakukannya. Maka dia menzalimi hak-hak orang-orang yang dia ambil hak-hak tersebut dari mereka. Ini bentuk kezaliman. Ada kalanya dengan tidak menunaikan hal yang wajib, berarti dia menzalimi mereka. Ada kalanya dengan cara dia melakukan hal yang dilarang, diharamkan, maka dia pun menzalimi orang-orang tersebut. Dan keduanya haram. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan kita tentang haramnya perbuatan itu dengan bab ini, bab tahrimul zulmi wal amru biraddil mazalim, dan perintah untuk mengembalikan kezaliman. Kenapa kita diperintahkan untuk mengembalikan hak-hak yang dizalimi? Karena di antara syarat taubat yang dijelaskan para ulama, bagi orang yang dia bertaubat dari sebuah perbuatan dosa yang ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka di antara syarat sah taubatnya, diterimanya taubatnya adalah dia kembalikan hak yang pernah dia ambil dari manusia tersebut, yang pernah dia kurangi dari manusia tersebut. Kalau hak tersebut ada berupa harta, maka dia kembalikan hartanya kepada pemiliknya. Meskipun sudah sekian tahun, meskipun sudah berganti, sudah hilang, maka dia wajib untuk mengganti hal yang semisal jika itu benda yang memiliki misalnya. Jika tidak, maka dia tunaikan harta yang senilai dengan apa yang pernah dia ambil tersebut. Jika itu adalah berkaitan dengan darah, dia pernah menyakitinya, dia pernah memukulnya tanpa alasan yang hak, atau dia pernah menciderainya dengan sengaja, maka cara dia mengembalikan hak tersebut adalah dengan minta orang tersebut memaafkan, atau minta orang tersebut menegakkan qisas padanya. Apabila pernah dipukul, maka jikalau orang yang dipukul minta balas untuk memukulnya, maka dia dipukul, jika termasuk hal yang bisa disamakan di dalam dampaknya. Jika tidak, maka dengan adanya
ganti rugi yang ditetapkan oleh al-qadhi. Intinya, kezaliman apapun, hak apapun yang diambil dari seorang wajib untuk dikembalikan. Apabila hak tersebut adalah nama baiknya, pernah mencacinya, pernah menghibahnya, pernah menjatuhkan nama baiknya di hadapan khalayak, maka cara mengembalikan haknya kata para ulama, pertama adalah meminta maaf dan menjelaskan kepadanya, kemudian mengembalikan kembali nama baiknya di hadapan khalayak tersebut. Itu adalah mengembalikan hak kepada mereka. Ini adalah ya raddul madzalim, mengembalikan hak-hak yang dizalimi, dan hukumnya adalah wajib. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di antara syarat-syarat taubat adalah raddul madzalim, mengembalikan hak-hak yang pernah diambil dari manusia. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, di antaranya beliau bawakan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Maksudnya hati-hati kalian terjerumus dalam perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya perbuatan zalim adalah kegelapan yang akan dihadapi atau yang akan menimpa seseorang kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka cahaya yang dengannya mereka berjalan di kegelapan yang kelak akan menimpa manusia kelak pada hari kiamat. Ibarat kalau kita berjalan di malam hari, tidak ada cahaya, gelap. Kita tidak tahu kemana kita melangkah, kita tidak tahu apa yang kita tapaki. Maka kelak pada hari kiamat itulah yang akan terjadi pada manusia. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau akan melihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, yas'a nuruhum. Kelak pada hari kiamat mereka mendapati cahaya. Cahaya yang Allah SWT berikan dari hadapan mereka dan dari arah kanan mereka. Mereka memiliki cahaya. Mereka memiliki cahaya yang dengannya mereka berjalan terang, mereka tidak kegelapan. Itulah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang munafik, maka cahaya mereka dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan mencari-cari orang yang beriman, kemudian mereka minta nebeng pada orang-orang yang beriman. Naqtabis min nurikum. Kami bisa mengambil sedikit dari cahaya kalian. Orang munafikin ketika Allah SWT mengisahkan mereka, yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Tatkala orang-orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, kelak pada hari kiamat mereka akan mengatakan kepada orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami, jangan kalian tinggalkan kami dalam kegelapan. Naqtabis min nurikum, supaya kami bisa ikut merasakan cahaya yang kalian dapatkan. Karena cahaya mereka sudah dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekufuran yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Kelak begitulah keadaan yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman memiliki cahaya yang Allah berikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya as-salatu nurun, salat itu cahaya. Orang yang menunaikan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin sempurnakan cahaya yang akan dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Namun apabila dia melakukan perbuatan kezaliman, meskipun dia adalah orang-orang yang beriman, maka akan berkurang cahaya tersebut seiring dengan kezaliman yang akan dia yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Kayak Rasulullah menyebutkan bahwasanya az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang akan menimpa seseorang kelak pada hari kiamat. Apabila dia orang yang beriman, dia diberikan modal cahaya. Namun apabila dia terus menzalimi manusia, banyak perbuatan zalim yang dia lakukan, maka akan semakin redup cahaya yang dia miliki. Karena semakin bertambah gelap kezaliman yang menimpanya disebabkan perbuatan zalim yang dia
lakukan. Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Jangan sampai perbuatan zalim tersebut menjadikan dia berada dalam kegelapan, cahaya yang redup kelak pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Fattaqud dzulma, takutlah kalian pada perbuatan zalim. Hati-hati dari perbuatan zalim. Wattaqus syuh, dan hati-hati tinggalkanlah perbuatan asyuh. Asyuh ini bakhil, kebakhilan, tamak terhadap dunia sehingga tidak mau untuk memberikan hak yang harus dia tunaikan kepada orang. Bahkan disebutkan bahwasanya tamak ini termasuk perkara yang akan membinasakan seseorang, karena tamaknya dia akan menjadikan dia enggan untuk membantu sesama. Tamaknya dia akan menjadikan dia menzalimi sesama. Tamaknya dia terhadap urusan harta menjadikan dia tidak peduli bagaimana cara mengumpulkan harta. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Apakah dengan cara menzalimi manusia atau dengan cara yang justru mengambil hak mereka? Maka orang yang tamak adalah orang yang zalim. Maka barang siapa dia diselamatkan dari sifat tamak, maka dia telah beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi Allah SWT sebutkan, barang siapa dia diselamatkan dari syuhha nafsihi, dari ketamakan yang ada pada dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita, wattaqus syuh, dan hati-hatilah dari sifat asyuh, sifat bakhil, sifat kikir, sifat tamak. Karena kebakhilan, kekikiran itu berasal dari ketamakan seorang terhadap harta. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat asyuh, sifat tamak ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, karena sifat tamak menjadikan mereka menumpahkan darah. Karena tamak terhadap urusan dunia, akhirnya apa? Akhirnya mencari berbagai macam cara untuk bisa mengumpulkan apa yang mereka inginkan, meskipun harus dengan cara menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan bahkan sampai menodai kehormatan di antara sesama mereka. Waliyadzubillah. Maka semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari sifat kezaliman dan dari juga sifat tamak terhadap urusan dunia, karena keduanya merupakan hal yang akan membinasakan manusia dan akan mencelakainya baik di dunia maupun di akhirat. Wattaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablahu wa man kana qablahu. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Sungguh hak-hak itu akan diberikan kepada pemiliknya kelak pada hari kiamat. Hak yang pernah diambil di dunia, hak yang pernah dizalimi di dunia, kelak pada hari kiamat pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai-sampai kelak akan digiring seekor kambing yang dia tidak bertanduk, pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk, maka kelak akan digiring dan dia akan diminta atau diambil haknya dari kambing yang pernah menanduknya. Bahkan di antara hewan, yang dimana di antara mereka pernah saling mengambil hak di antara sama mereka, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pun akan memberlakukan peradilan bagi mereka untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Apalagi manusia yang dimana ketika dia mengamalkan sesuatu dia mendapatkan pahala atau dosa. Hewan saja yang ketika dia melakukan sesuatu, melakukan sebuah amalan, dia tidak dikaitkan dengan pahala dan dosa, karena bukan termasuk mukallaf, bukan termasuk makhluk yang diberikan taklif, namun makhluk yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menegakkan keadilan di antara mereka. Apalagi manusia.
Maka apapun perbuatan zalim yang dilakukan semasa di dunia, maka pasti akan Allah tunaikan kelak pada hari kiamat hak-hak yang dizalimi tersebut. Oleh karena itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis? Atadruna man al-muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang pernah berupaya untuk meraih keuntungan ternyata tidak mendapatkan untung, malah modalnya habis. Modalnya habis, keuntungan tidak diraih. Itu namanya orang yang bangkrut. Menyiapkan dana 10 juta, dibelanjakan barang-barang untuk dijual belikan. Ternyata barang-barangnya habis, ludes, modalnya pun sudah habis. Ini namanya orang yang bangkrut. Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak memiliki dinar dan dirham lagi. Sudah tidak memiliki uang sebagai modal, enggak ada, barang dagangannya pun sudah habis, rugi. Dia berbisnis, dia berdagang, ternyata terbelit hutang. Apa yang dia dapatkan semuanya digunakan untuk membayar hutangnya, akhirnya tidak tersisa sedikit pun. Itu orang yang bangkrut. Namun Rasulullah SAW ternyata sedang bertanya tentang kebangkrutan kelak pada hari kiamat. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat adalah orang yang dia akan membawa pahala salat. Berarti umurnya di dunia yang merupakan modal dia beramal sudah digunakan untuk meraih pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dapat keuntungan dia. Ibarat seorang pedagang, dia sudah membelanjakan uang sebagai modalnya, dijadikan barang dagangan, kemudian dijual, menghasilkan keuntungan. Namun ternyata apa? Ternyata dia lupa. Dia harus membayar sewa tempatnya, menggaji pegawainya, belum lagi kalau dia pernah melakukan pinjaman, mengembalikan pinjaman uangnya. Ternyata keuntungannya semuanya dikembalikan. Begitu juga orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Usianya di dunia sudah habis, modalnya sudah habis untuk beramal. Karena ketika seorang sudah meninggal, sudah habis modal dia beramal. Usia ini ibarat modal bagi kita. Ra'su malina adalah modal kita untuk beramal. Modal kita untuk meraih keuntungan akhirat adalah usia kita di dunia. Maka dengan mengisinya dengan amal soleh, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, maka dia telah membelanjakan modal tersebut, meraih keuntungan pahala yang kelak dia bawa di hari kiamat. Ternyata apa? Waqad syatama hada wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada fa yu'ta hada fa ukhidha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat ma alayhi qabla an fa in faniyat qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum thumma turiha finnar. Ternyata meskipun dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, namun ternyata dia pernah menzalimi si fulan, pernah mencaci si fulan, pernah menyakiti si fulan, pernah memukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan dengan cara yang batil, pernah menumpahkan darah si fulan. Maka akhirnya kelak di hari kiamat dia akan bayar. Seperti tadi seorang pembisnis yang ternyata sudah dapat keuntungan, lupa dia, tagihan-tagihan belum dibayar, maka kelak dia bayar dengan pahala yang dia kumpulkan di hari kiamat. Dia bayar dengan pahala-pahala yang dia miliki. Maka yang ini dibayarkan dengan pahalanya, yang ini dibayarkan dengan pahalanya, yang ini dibayarkan dengan pahalanya. Habis ternyata habis pahalanya, keuntungannya habis. Padahal apa? Tagihan-tagihan kezaliman belum selesai. Maka akhirnya akan diambil dari keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi, dilimpahkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Itulah orang yang bangkrut. Orang yang dia semasa di dunia menzalimi manusia, menzalimi hak-hak manusia. Di dalam hak-hak Allah dia tunaikan. Salat, puasa, zakat dia tunaikan, ibadah-ibadah dia tunaikan. Namun ternyata hak-hak manusia tidak dia
tunaikan, maka dia akan menjadi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan seadil-adilnya kelak pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kebangkrutan kelak pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan zalim apapun. Satu hadis terakhir dalam pertemuan ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qayda shibrin minal ardi tuwiqa min sab'i aradin. Barang siapa pernah melakukan kezaliman meskipun hanya sejengkal tanah yang dia pindahkan, yaitu dia pernah mengambil tanah orang lain, dia pindahkan batasannya, dia lebihkan dari batas tanahnya, digeser sedikit mengambil hak orang lain meskipun hanya shibr, hanya sejengkal, maka kelak akan digantungkan padanya sebanyak tujuh bumi. Karena bumi ini 7, sebagaimana Allah SWT tegaskan, khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dan begitu juga bumi, yaitu 7, sebagaimana langit itu 7. Maka kelak barang siapa dia mengambil hak orang lain, sejengkal tanah orang lain, maka kelak di hari kiamat Allah akan bebankan kepadanya 7 lapis. Sabtu wiqalahu sab'u aradin. Maka hati-hati. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanahnya, itu melebihkan batas tanahnya meskipun hanya sejengkal, dia telah mengambil harta orang lain. Disadari oleh orang yang diambil maupun tidak disadari oleh orang yang diambil haknya, maka kelak Allah SWT pasti akan menghukumnya atas hal tersebut. Maka Rasul mengabarkan, man zalama qayda shibrin, barang siapa dia menzalimi, yaitu mengambil dengan cara yang bukan haknya meskipun sejengkal dari tanah, maka dia akan digantungkan pada lehernya kelak dari 7 bumi. Waliyadzubillah. Merupakan kezaliman meskipun hanya urusan tanah. Maka ini menunjukkan tentang bahayanya perbuatan zalim dan besarnya akibat yang didapatkan. Dari hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya para ulama mengambil istinbat sebuah hukum fikih yang dijelaskan para ulama dalam ini, bahwasanya seorang yang dia memiliki tanah suatu, maka berarti hak tanah tersebut baik itu ke arah bawah maupun ke arah atasnya adalah haknya dia. Sehingga barang siapa mengambil sejengkal tanah di permukaan, maka hukumannya adalah dia akan dibebankan 7 lapis, menunjukkan bahwasanya bagian bawahnya pun merupakan hak orang yang dizalimi tersebut. Begitu juga ke arah atas. Maka seorang tidak boleh kemudian dia memanfaatkan di atas tanah orang meskipun ada di atas tanahnya, di atas genteng rumahnya, kecuali dengan seizin orang tersebut. Seorang tidak boleh kemudian memanfaatkan bagian bawahnya kecuali dengan seizin orang tersebut, karena itu adalah haknya. Diambil istinbat dari hadis yang mulia ini. Ya ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadis-hadis yang telah berlalu ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya perbuatan zalim dan bahayanya perbuatan zalim tersebut. Maka berhati-hatilah dari perbuatan kezaliman. Tunaikanlah hak-hak orang-orang, dan tentunya menunaikan hak orang-orang yang harus kita tunaikan, caranya dengan mengetahui hak-hak mereka. Bagaimana cara mengetahui hak-hak mereka? Mempelajari apa saja hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Haknya anak, apa hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya? Haknya orang tua, apa yang harus ditunaikan oleh anaknya? Haknya suami, apa yang harus ditunaikan oleh istrinya? Haknya istri, apa yang harus ditunaikan oleh suami, dan seterusnya. Maka dengan menunaikan hak-hak tersebut, kita selamat dari perbuatan kezaliman. Dan dengan menelantarkan hak-hak tersebut, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang-orang yang zalim, yang kelak pasti akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggung
jawabannya atas kezaliman dan tidak adanya penunaikan hak yang dia lakukan. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau boleh nggak kita memutuskan kalau silaturahmi karena kita didolimi? Kalau memang kalau tidak boleh, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, bolehkah kita memutuskan silaturahim apabila kita dizalimi? Apabila kita dizalimi. Silaturahim, menyambung silaturahim adalah sebuah amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya yang dimana ayat ini sering kita dengar, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacanya di sebagian besar khutbah hajah beliau. Yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian meminta. Wal arham, dan juga takutlah kalian dari memutuskan silaturahim, atau dalam tafsiran yang lain yang dengannya lah kalian akan saling meminta. Maksudnya orang kadang meminta dengan yang lain, menyambungkan, mengaitkan dia punya hubungan kekeluargaan, kedekatan, akhirnya dia minta bantuan. Ala kulli hal, bahwasanya silaturahim tersebut, menyambung silaturahim merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kelak pada hari kiamat, tatkala dibentangkan sirat di atas Jahannam, sebelum orang-orang yang beriman memasuki surga, setelah selesai dari hisab, setelah selesai dari mizan, setelah selesai ditimbang amalan-amalan manusia, tinggal tersisalah orang-orang yang beriman. Tersisalah orang-orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga. Maka sebelum mereka masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan as-sirat, wa in minkum illa wariduha. Dan masing-masing manusia pasti akan melewati sirat tersebut. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kelak ada dua hal yang akan berada pada kedua sisi sirat tersebut. Yang pertama adalah al-amanah, yang kedua adalah al-arham, yaitu rahim, silaturahim. Yang dimana itu menegaskan tentang pentingnya menunaikan amanah dan pentingnya menyambung silaturahim. Maka menyambung silaturahim hukumnya adalah wajib. Bagaimana kalau seandainya orang yang merupakan bagian dari arham kita, bagian dari kerabat kita, ternyata menzalimi kita? Bolehkah kita kemudian memutus silaturahimnya? Jawabannya adalah tetap tidak boleh. Kenapa? Karena silaturahim ini tidak hanya dilakukan ketika seorang aman dari kezaliman. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sebenar-benarnya menyambung silaturahim adalah orang yang dia diputus silaturahimnya. Yaitu ketika dia berusaha untuk berbuat baik kepada kerabatnya, ternyata kerabatnya apa? Memutus kekerabatan kepadanya. Dengan cara apa? Ketika butuh tidak membantunya. Ketika meminta sesuatu pertolongan tidak dihiraukan, bahkan mungkin disakiti atau bahkan mungkin didolimi hartanya secara batil. Ini namanya diputus silaturahimnya oleh kerabatnya tersebut. Namun apabila dia terus menyambungnya, dia terus berbuat ihsan kepada orang kerabat yang memutus silaturahim tersebut, maka dialah yang dikatakan orang yang menyambung silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi SAW. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang berbuat baik kepada kerabatnya ketika dia diperlakukan baik. Walakinnal wasil man wasalahu
walakin al-wasil man wasala idza qata'ahu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menyambung adalah orang yang dia terus berbuat silaturahim, terus menyambung silaturahim tatkala kerabatnya tersebut memutus kekerabatannya. Maka di situ menunjukkan bahwasanya orang yang dia dizalimi oleh kerabatnya tetap baginya tidak boleh untuk menyambung silaturahim. Lalu bagaimana seharusnya dia bersikap? Yang pertama tentunya adalah dia bersabar jika dia dizalimi oleh kerabat-kerabatnya, oleh orang-orang yang merupakan arhamnya dia. Yang kedua, dia berusaha untuk menasihati mereka, menyadarkan mereka bahwasanya perbuatan mereka tersebut diharamkan. Apabila kezaliman yang dilakukan itu adalah mengambil hartanya dengan cara yang batil, ingatkan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apabila mereka dalam bentuk menyakiti dengan lisan, menggibahnya, mencacinya, menuduhnya, maka dia ingatkan bahwasanya kelak orang yang dia pernah menyakiti orang, dia akan diminta pertanggungjawabannya dan akan menjadi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Maka walau bagaimanapun kita harus menolong saudara kita, baik dia sebagai orang yang dizalimi maupun sebagai orang yang zalim. Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madzuman. Tolonglah saudaramu, baik dia orang yang dizalimi atau orang yang menzalimi. Orang yang menzalimi bagaimana cara menolongnya? Cara menolongnya adalah dengan menyadarkan dia dari kezaliman tersebut. Jangan sampai dia meneruskan perbuatan zalimnya. Jangan kemudian kita balas dengan memutus silaturahimnya. Jangan kemudian kita balas dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita apabila kita dizalimi oleh arham, oleh orang-orang yang memiliki hubungan rahim, maka kewajiban kita adalah pertama bersabar, kemudian kedua adalah menasihati mereka, kemudian jangan lupa juga untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Dan kalaupun kemudian seorang yang dizalimi ini mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Mu'adz tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman menyampaikan dakwah kepada ahlu kitab, perintahkan kepada Mu'adz, kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah melakukannya, kabarkan kepada mereka Allah wajibkan salat. Kalau mereka sudah menegakkannya, maka kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan zakat di antara mereka. Wattaqi da'watal mazlum, kata Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, hati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada tirai, tidak ada pembatas antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan doa orang yang dizalimi ini terkabulkan. Bisa dengan terkabul dalam bentuk apa yang dia minta terjadi, bisa dengan bentuk pengkabulan dalam bentuk yang lainnya pada satu saat ini. Maka Allah telah menjanjikan terhadap terkabulnya doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati menzalimi orang lain. Nah, intinya kesimpulannya, boleh tidak memutus silaturahim tatkala kita dizalimi oleh rahim-rahim kita, oleh kerabat-kerabat kita? Jawabannya tidak boleh. Kewajiban kita bersabar, bahkan kita wajib untuk mengingatkan dan menyelamatkan mereka agar tidak terus-menerus berada di dalam kezaliman. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat. Mereka lah orang-orang yang berhak untuk kita dakwahi, orang yang harus kita ajak kepada kebenaran. Jangan malah kita putus silaturahimnya. Allah taala